Dayat, Iya, Pak. kita ngobrol-ngobrol ya. Teman-teman selamat datang, Dayat sama teman-teman. Ada Eko, ada Mahfuz. Fus. Jadi mereka ini dari Jambi. Datang ke Jakarta tiba-tiba tempat saya, dan malam ini saya tertarik untuk bertanya banyak Siapa ya? Tanya banyak tentang keadaan fotografi di luar Jakarta. Iya. Khususnya di Jambi, karena mereka ini dari Jambi. Mungkin ini bisa menjadi satu pelajaran untuk teman-teman yang di luar Jakarta. Bagaimana industri apapun ya, hampir semuanya, sebagian besar itu terkonsentrasi di Jakarta. Dan bagaimana di daerah-daerah luar Jakarta, struggle-nya bagaimana, kemudian keadaan industrinya seperti apa, mungkin bisa sedikit banyak kita bahas di sini sekarang. Ya. Jadi mungkin lo mau bicara dulu, perkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Rahmat Hidayat. Lebih dikenalnya kalau di Jambi Rahmat Dayat, nggak pakai hi. Saya apa sih sebutannya kalau di filmik dah? Apa, fotografer atau Fotografer dan videografer. Oh, fotografer dan videografer. Fotografer dan videografer di Filmix Wedding ya. Filmix wedding ya? Wedding. Jadi wedding. Wedding. Okay. Nah, karena tapi Filmix itu ada dua vendor. Satu Filmix Production. Oke. Production itu untuk kita main company profile, kayak main-main di kantor-kantor, main di itu kita bagi gitu kan. Nah, jadi kalau kita lebih khususnya tapi ke wedding. Kalau yang production itu lebih ke. Kenapa buat itu yang corporate juga? Karena ada wedding, kemudian ada yang komersil. Company profile. Company profile ya. Company profile. Kenapa buat dua, nggak satu aja? Karena kita nggak mau campurin, Pak. Oke. Nggak mau campurin karena kan gini, kalau corporate dengan wedding itu seninya berbeda. Tapi atas nama Filmix sama Filmix. Satu Filmix Wedding, satu Filmix Production. Oke. Nah, itu sama-sama itu. Oke, dan pasar di Jambi ya. Iya, ceritakan sedikit tentang Jambi, seperti apa latar belakangnya. Kalau Jambi itu lebih ke tanah Melayu, Pak. Satu sisi orang rata-rata kan tanah Melayu. Tanah Melayu itu ya gaya hidupnya pun gaya hidup Melayu. Gaya hidup Melayu. Orangnya bicaranya keras-keras tapi mudah tersinggung, seperti itu gitu kan. Mudah tersinggung, ya biasalah, namanya tanah Melayu gitu kan, kita butuh kehati-hatian gitu kan. Ya seperti itulah kalau di Jambi. Ya tempatnya dibilang istimewa. Kalau dibilang nggak istimewa nggak juga gitu, tapi standar lah gitu kan. Kota kecil yang kehidupnya beraneka ragam. Dan secara ekonominya itu pergerakannya itu didominasi oleh apa? Kalau di Jambi itu Pak lebih didominasi oleh petani karet sama sawit. Pinang, seperti itu, lebih ke pertanian kelapa gitu kan, lebih ke pertanian seperti itu yang saya tahu, Pak. Yang saya tahu lebih ke pertanian. Nah, sudah itu lebih ke kayak pegawai gitu, pegawai negeri gitu kan, nggak perputaran ekonominya. Kalau pengusahanya, kalau aku bilang masih sekitar 20%-an. Oke. Sekitar 20%-an kalau pengusahanya. Nah, jadi Jambi itu strukturnya seperti itu, ekonominya banyak perkebunan. Kemudian pendatang banyak apa enggak? Pendatang justru paling banyak di Jambi sekarang, Pak. Ya, artinya Jambi itu cukup terbuka ya akan satu hal yang baru. Iya, Pak. Tapi apakah itu bisa menjadi satu sebuah ruangan yang bagus untuk bermain fotografi? Sejauh ini belum sih, Pak. Belum nyampe ke situ. Perkembangan fotografi hari ini kita yang membawa perkembangan itu, Pak. Kita yang membawa supaya pemikiran fotografer atau videografer, vendor foto di Jambi itu pemikirannya yang berubah, mindset pola berpikirnya yang berubah gitu, nah kan. Itu yang
baru kita arahkan ke situ. Karena itu tadi berpikirnya teman-teman vendor di Jambi itu kebanyakan buka foto ya foto gitu, nah bukannya foto ini bisa jadikan bisnis loh gitu, nah seperti itu. Nah, sekarang kita baru mau mengarah ke situ, Pak. Kalau aku bilang perkembangan fotografi justru lambat di Jambi. Apa maaf? Perkembangan foto lambat di Jambi. Bukan perkembangan banyaknya atau dikitnya, Pak. Kalau banyak dibilang banyak, tapi perkembangan pola berpikir kayak gitu, nah yang gimana sih fotografer itu bisa menjadi ladang bisnis. Ya itu yang jauh dari situ gitu. Nah, beda yang aku lihat di sini. Kalau di sini kan lebih ke bisnis. Hitung-hitungan fotografer di sini nih bisnis semuanya gitu kan. Kalau di sana enggak. Dia pola pikirnya tuh sama kayak jualan aja, Pak. Ya buka gitu, nah. Persaingan seperti itu, saling sikut-sikutan masih ya mungkin di sini juga ada mungkin, Pak ya, tapi kebanyakan kalau anak daerah itu seperti itu yang aku lihat. Oke. Jadi fotografi ini kan teman-teman sudah menjadi konsumsi atau ilmu terapan yang bisa dipelajari dan dijalankan oleh semuanya orang awam. Iya, Pak. Siapa sih yang nggak pernah mempunyai kesempatan memotret? Iya, Pak. Dari smartphone kita udah teredukasi untuk yang namanya memotret. Sehingga kayak memotret itu sudah menjadi hal yang umum, dan kemudian demand-nya dan permintaannya itu sangat tinggi. Tadi saya ingat pada saat kita bercakap-cakap sebelum kita merekam semua ini bahwa ya semakin banyak persaingan. Artinya secara bersamaan demand itu ada terus, ya kan? Terus, Pak. Tetapi orang-orang yang masuk ke dalam industri ini itu adalah orang-orang yang tidak selalu berangkat dari keilmuan fotografi. Makanya iklimnya seperti itu. Orang yang masih belum punya latar belakang edukasi fotografi, menurut saya edukasi fotografi saja itu tidak cukup, tetapi juga bagaimana edukasi bisnis itu menjadi peranan yang sangat penting. Mungkin mau diceritakan awalnya secara singkat aja ya, dan sampai ya perjuangannya, kendalanya itu apa sih, dan mungkin ini bisa menjadi gambaran teman-teman yang di daerah-daerah lain seperti Jambi. Oke. Kalau cerita secara singkat, filming itu perjuangannya ya kalau dibilang menangis Pak. Kalau dibilang ada satu teman tim filming, si Bobby, Pak. Si Bobby itu kalau dia bilang, Bang, mungkin kita ini kalau di ring tinju sudah bengap-bengap, sudah biru-biru gitu ya kan, karena diserang sana sini gitu ya kan, kawan musuhin kita gini-gini. Tapi itu tadi kenapa dimusuhin? Kayak bengap-bengap dari gini, Pak. Filming itu berdiri di tengah Covid. Itu berdiri di tengah Covid dan berdirinya dengan 7 orang. 7 orang itu orang-orang terbuang, Pak. Ya kami ini termasuk orang-orang yang ya maksudnya gini, bukan terbuang atau bukan dibuang-buang orang, bukan, maksudnya tuh orang-orang yang punya pemikiran yang beda, yang nggak masuk gitu, nggak ketemu dengan vendor ini, nggak ketemu gitu kan. Akhirnya kita gabung orang-orang yang pemikirannya beda-beda ini tadi tuh gabung jadi satu. Itu tidak diterima oleh industri atau bagaimana? Nggak diterima, Pak. Pemikiran mereka. Pemikirannya tidak diterima karena pemikirannya berbeda. Berbeda, Pak. Karena itu tadi, karena kami itu gini, Pak. Kami itu orang-orang yang vokal. Kalau untuk di Jambi itu orang-orang yang vokal. Tim filming itu orang-orang yang vokal dan menolak misalkan yang persetujuan nih kami nih, kami menolak misalkan kayak gitu. Nah, ada sesuatu yang sepakat. Kalau kami nggak sepakat, ada alasan kami menolaknya itu gitu. Seperti itu. Misalkan contoh kayak kemarin itu kan ada, ini enggak apa-apa diomongin, Pak ya. Cerita-cerita sedikit di Jambi, Pak ya. Kemarin itu dikumpulin fotografer sejambi ya, hampir kurang lebih sejambi lah. Kau berani ngomongnya, ini akan nyebar kemana-mana. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Ini kan cerita kita mengapa kita jadi orang yang apa? Karena kita memang nolak yang kayak gitu lah, Pak. Ngapa kita beda gitu kan? Satunya gini, Pak. Dikumpulin untuk setara harga. Nah, penyetaraan harga sekian. Kami tim filming yang nolak, Pak. Kami nggak setuju nggak sepakat dengan harga nolak. Karena prinsip kami gini, kami punya prinsip rezeki nggak bakal tertukar.
gimana pun caranya rezeki nggak akan tertukar, aku bilang gitu kan. Karena ada lagi teman kayak Ica Neko, dia pernah ngampiin ke aku, Pak Bang, kita pernah nggak makan gitu, udah sampai tenggorokan, terus muntah. Berarti kan belum rezeki tuh Bang, katanya. Kan belum nyampe ke perut, belum diolah. Iya juga gitu kan. Nah, kalau kayak manapun juga, karena kan ada yang sudah DP, ditolak gitu kan, posisinya dengan kawan sebelah, dia nyangka-nyangka kawan sebelah motong atau gitu. Kalau kami nggak usah berpikir seperti itu maksud kami gitu. Nah, kalau mau jualan harga berapa ya terserah kamu mau jualan berapa gitu. Nah, terang ukur diri kamu, cukup nggak diri kamu dibayar segitu. Kalau aku seperti itu pemikiran kami kawan-kawan filmik itu seperti itu pemikirannya Pak I. Menurut kamu penyataran harga itu tujuan mereka itu adalah untuk agar apa ya? Agar mereka berpikir bahwa agar ini untuk melindungi fotografer-fotografer di Jambi atau apa? Enggak Pak, kalau aku berpikirnya gini Pak, malah seperti jadi monopoli Pak, kalau seperti itu Pak, jadi permainan. Iya Pak, karena gini, kita penyataan harga misalkan 3,5, ada vendor baru yang mau buka, dia cuma mau butuh portofolio dulu. Dia harus ngikutin harga 3,5 atau 5 juta misalkan harga standar. Ya mana ada yang mau pakai dia portofolio belum ada gitu kan. Nah ini kan kasihan teman-teman baru yang bermunculan harus setara harga buka gitu. Berarti kan kayak diskriminatif jadinya Pak. Kalau aku berpikirnya seperti itu Pak. Malah kasihan aku dengan teman-teman loh. Kami ngukurnya diri kami. Kami jujur kami bilang gitu kan. Kami buka, vendor baru buka di atas kamu harganya. Di atas harga yang mau disetarakan, toh kami jalan-jalan fine dengan orang yang di bawah kami gitu kan harganya gitu kan. Intinya pede dengan diri sendiri dong. Nah kalau kami kan berpikirnya Pak I pernah ya ilmu itu kan sedikit banyaknya kami dapat dari Pak I. Ya Pak I ngecokin kami seperti ini gitu kan. Ya kelayakan Pak I yang Pak I pernah bilang layak nggak kamu dibayar sekian. Nah ukuran layak menurut kamu dari mana? Misalkan nih ada apa ya orang yang baru nih, kemudian sudah mematok seharga kalian misalkan ya. Nah kadang kita kan sangat subjektif menilai diri kita. Wah menurut saya sudah layak, tetapi menurut orang enggak. Menurut kalian bagaimana kalian mengukur kelayakan kalian? Kalau kami Pak mengukur kelayakan tuh bukan dari hasil Pak. Kalau hasil itu kan semua orang bisa memandangnya dari perspektif masing-masing Pak. Ini bagus, ini jelek, pasti ada like atau dislike. Itu bikinnya itu Pak kalau masalah karya. Tapi kelayakan kalau kami bilang itu Pak, kalau di kami di filmik itu kelayakan kita layak nggak dapat job banyak, kita layak nggak dapat job mahal. Mengukur kelayakannya tuh dari diri kita sendiri. Contohnya deadline. Misalkan orang deadline-nya 2 bulan, kita 1 bulan. Nah seperti itu gitu kan. Kita misalkan ngirim foto untuk habis kerja nih Pak habis kerja kita langsung edit langsung kirim 1-2 hari langsung kirim. Itu kan kelayakan kita bukan dari hasil, tapi orang senang dulu klien dengan kita gitu, servisan kita Pak. Salah satu contohnya seperti itu Pak, kelayakan. Terus tuh kedisiplinan, terus tuh ya seperti itulah Pak kalau kami bilang kedisiplinan. Kayak mana kita Pak job 1 dengan job 4. Kita job 1 dengan job 4 beda Pak. Kalau job 1 mungkin kita bisa langsung, tapi kalau jobnya sudah 4 atau lebih dari 4 bisa enggak kita samain dengan job 1 cepatnya. Nah itu kan kelayakan. Kalau menurut kami kelayakannya di situ Pak. Nah, kalau kita bayar 1 servisannya kita cepat, 4 servisannya kita nggak sesuai, dia nggak layak. Kalau bilang nggak kelayakan. Ada kan yang lagi nih, aku nggak kaya ya. Kakak sering bilang di tim tuh, kok aku nggak kaya. Ya kamu layak nggak jadi orang kaya. Nanti kalau kamu ditakdirkan jadi kaya, rupanya kamu nggak layak. Lupa diri lah, inilah, itulah. Berarti kan kelayakan belum ada di kamu bilang gitu kan. Intinya kelayakan kalau aku bilang tadi. Itu kan Pak I pernah ngomong kayak gitu. Layak nggak kamu jadi fotografer hebat? Layak nggak kamu jadi fotografer yang dikenal orang? Aku mikirnya di situ. Sama bicara kayak Pak I waktu itu marahin kami. Ya di Jambi waktunya nggak sama kayak sini. Pak I waktu Pak I marah-marah itu kan jadi pembelajaran buat kami, jadi pukulan. Nah itu terus kami gali. Akhirnya kami ketemu sampai sekarang itu Pak I. Filmik, perjuangan filmik akhirnya alhamdulillahnya itu sudah ketemu
titik terangnya mulai sedikit gitu. Nah kan, yang ya kita ngukurnya gini Pak kita buat flash list dari hal yang standar sampai hal yang paling mahal untuk di Scoop Jambi itu sudah pecah telur semua Pak Berarti kan layak kita Pak Nah. Tadi saya tertarik dengan pernyataanmu bahwa bukan masalah bagus fotonya. Iya Pak Apakah klien melihat itu apa enggak? Pasti kan orang melihat kalian salah satunya di Instagram, kemudian dari word of mouth, jadi dari mulut ke mulut kayak gitu. Nah, bisa jelasin nggak tentang hal itu? Yang foto yang kamu bilang nggak tergantung foto yang bagus. Iya, kita bingung Pak standar foto bagus itu seperti apa? Pak kan pernah ngasih pernyataan ke kami, Pak foto yang bagus gimana? Ya, kamu suka nggak katanya? Kalau kamu suka ya sudah bagus itu. Bingung kita nyari titik temunya foto yang bagus seperti apa Pak Karena gini, vendor A fotonya seperti ini, bagus. Vendor B fotonya seperti ini, bagus juga Pak Ada juga yang nggak suka. Jadi kalau kita bilang kita nyari titik temunya bagus atau enggaknya tuh nggak ketemu. Intinya kita suka dulu. Suka, pede dengan jualan kita, ya sudah. Contoh gini Pak kita jualan lontong, sebelahnya lontong juga. Sebelahnya lontong. Tapi apa sih bedanya lontong yang sebelah dengan lontong yang ini? Padahal lontong di sebelah kotor, tapi rame. Sebelah ruko, tapi sepi. Ya kan Pak Nah, itu kan jadi pembelajaran kita. Contoh nasi uduk lah Pak Nasi uduk kalau di ruko kan sudah enak kita makannya Pak Tapi kalau di pinggir jalan kan rasanya beda Pak Kesan makannya itu beda. Nah, kami ngambil filosofi dari seperti itu. Bingung kalau kami mau standarkan foto bagus itu seperti apa tuh bingung kami Pak Intinya PD aja dengan hasil yang kita dapatkan. Bukan berarti kita sembarangan Pak Bukan berarti kita sembarangan. Kita kan ada SOP juga, seperti ini standar kerja kita. Foto kita seperti ini, karakter tune kita seperti ini, video kita seperti ini yang kita jual gitu. Nah tadi satu itu mengukur kelayakan. Terus berikutnya ada lagi nggak dari pengalaman kalian? Ya itu tadi Pak kalau pengalaman kami itu yang paling sulit itu Pak pengelolaan tim. Itu yang paling sulit kalau menurut kami Pak Selebihnya kalau kami bilang berjalan begitu aja Pak Tapi kalau pengelolaan tim, kita ngatur tim kita untuk satu jalan, kita untuk satu hati, kita untuk satu jiwa gitu. Nah kalau aku prinsipnya gini Pak kalau aku bangun tim, aku bangun seperti gangster. Aku bangunnya konsepnya seperti gangster. Aku selalu bilang di film mix nih kita pakai sistem Yakuza. Kami bilang seperti itu kan, kita pakai sistem Yakuza. Cuman yang enggak ada perjanjian kita itu darah. Kalau Yakuza kan ada perjanjian darah Pak Kalau aku baca-baca kan harus numpahkan darah dulu untuk masuk ke geng Yakuza. Kalau di film ini nggak perlu. Yang dipegang cuman komitmen. Laki-laki itu dipegang komitmen. Berarti kalau kamu meninggalkan filmik, berarti kamu tidak komitmen dengan perjuangan kita. Kami bilang kayak gitu. Jadi kalau ya di dalam itu Pak di dalam satu tim 7 orang kami berdiri Pak semua hiruk pikuk semua masalah itu sudah kami rasakan. Sampai hari ini pun masih ada masalah. Karena karakter Pak karakter manusia 7 orang beda-beda semua Pak Nah itu gimana posisi kami harus nyatukan 7 orang ini menjadi dia ini saudaraku loh gitu. Nah aku pakai prinsip gini Pak kalau kamu masih bermusuhan tersinggung dengan satu tim kawan kamu, berarti kamu belum menyayangin. Kok kayak gitu ya? Tapi tergantung timnya juga kan, apakah maksudnya ada satu orang nih benar-benar setia katakanlah tapi ini secara tim nih nggak bisa diandalkan. Tadi kamu juga tidak setuju dengan ada penyamaan harga, artinya setiap orang mempunyai sebuah perjuangan sendiri, ya kan? Iya Pak. Nah, bagaimana itu? Jadi kayak pasti setiap orang mempunyai pemikiran perut yang harus diisi juga. Itu Pak, makanya kami kalau kami itu sering pakai filosofi Pak. Jadi membangun pemikiran baru di kawan-kawan. Itu tadi Pak, untungnya kawan-kawan di Filmik
orang-orang yang punya pemikiran penentang. Nah penentang ini Pak bukan berarti kita dengan apa Pak kita ajak dia nge-team terus tuh kita janjiin dengan iming-iming. Orang tuh nggak bakal mau Pak. Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang punya pemikiran beda menurut aku dirangkul, diajak sama-sama berpikir. Pemikiran kamu seperti apa? Pemikiran kamu seperti apa? Pemikiran kamu seperti apa? Itu kan ilmunya dari Pak yang kami pakai. Ilmu dari Pak pemikiran kamu seperti apa? Kamu harus bisa ngomong. Kamu harus berani ngomong. Kalau kamu nggak berani mengungkapkan apa yang kamu mau omongin, itu yang jadi benalu nanti. Jadi meriam, meledak. Nah itu yang Pak sampaikan ke kami, itu kan jadi pembelajaran penting bagi kami Pak. Karena gini Pak, di dalam film mix tuh ada yang sampai berantem Pak. Ada yang berantem, ada yang enggak teguran sama 1 bulan, 2 bulan ya, 2 bulan kok ya, 2 bulan enggak teguran. Siapa itu? Ini sama Ican. Sama Ican. Ya. Oke. Nah, enggak teguran, tapi aku biarin Pak aku biarin, tapi tetap aku kasih rambu-rambu kawan-kawan nih, tetap aku kasih rambu-rambu. Akhirnya mereka sekarang jadi CS kental Pak. Jadi CS kental seperti biji pot kalau kami bilang gitu kan, kayak biji pot gitu yang sudah lengket gitu kan, yang tadinya berantem. Ada yang dianggap di dalam satu film mix tuh kayak biang masalah Pak ada. Tapi kami tidak mau membuang, tapi kami membersihkan. Sistem kami seperti itu Pak. Jangan ada yang terbuang, kita bersihkan. Kita berjuang sama-sama. Itu tadi kembali ke masalah perut kata Pak tadi itu kan. Masalah perut kan kami posisinya kalau kami di film mix itu Pak sistemnya bagi hasil. Jadi untuk di manajemen seperti ini supaya manajemen kita jalan. Ini pengelolaannya seperti ini. Ini nanti yang untuk backup beli apa, pengadaan barang dari sini. Nah, misalkan ada keperluan apa gitu kan. Nah di dalam hasilnya nanti dibagi per porsi Pak. Misalkan ada yang edit, ada yang apa itu dibagi. Dan seperti itu kami pakai. Jadi semuanya kalau ditanya film mix punya siapa? Punya kami semua. Bosnya siapa? Ya semuanya bos. Cuman di situ ada namanya leader. Leadernya itu kebetulan saya Pak Yang itulah memanage kawan-kawan yang emosinya masih labil-labil. Nah tapi aku jadi orang gila Pak Aku nggak boleh tersinggung. Aku nggak boleh emosi. Jadi aku harus mendewasakan diri. Aku harus menurunkan. Tapi sekarang saat ini teman-teman di film mix sudah bisa saling mengingatin satu sama lain. Dan aku tidak boleh berkelompok Pak Tidak boleh di dalam film mix itu perjanjiannya tidak ada boleh berkelompok. Misalkan Ican sama Gembul sama Ican itu berkelompok, bergrup gitu, itu nggak boleh Pak. Di dalam film mix, karena apa? Itulah jangan ada peluang kecil bilang gitu kan, jangan ada peluang kecil kita ngumpat teman kita sendiri di dalam. Aku bilang kayak gitu. Jangan ada gibah ya. Jangan ada gibah di dalam itu, karena itu pemantik Pak. Kita kan jarang Pak jatuh di batu besar, tapi jatuh di batu-batu kecil yang masih pasir seperti itu. Orang kan sering terpleset apa gitu kan. Nah, sering itu jebakan-jebakan seperti itu yang harus hati-hati bilang gitu kan. Itu yang selalu aku sampaikan ke tim-tim. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun, sebenarnya 3 tahun Pak Teman kami netapin waktunya itu kemarin sama teman-teman kan 2 tahun aja lah katanya kan. Nah, jadi 2 tahun berjalan ini sekarang kami sudah saling solid, sudah apa gitu kan. Ada satu lagi Pak si Agung. Dulu kan yang paling kecil tuh si Agung Pak umur kelahiran tahun 2003. Iya, kelahiran tahun 2003. Dianya itu nggih bae Pak. Nggih aja lihat enggak dengan teman-teman yang aja gitu Iya. Terus tuh waktu ada sesuatu dia ngomong sama aku Pak. Aku takut Bang katanya. Kan tua-tua semua katanya. Aku takut kurang ajar. Aku ajarin Pak. Justru kau kayak gitu salah. Aku bilang Pak. Justru kau seperti itu salah. Ngapu Bang salah? Loh, contoh misalnya, seandainya bilang gitu kan, seandainya kamu mimpin satu perusahaan, seandainya kamu mimpin satu perusahaan, terus anak buahmu bilang gitu kan, anak buahmu sumuran bapakmu melakukan korupsi atau melakukan yang lain-lain, terserah mau apa, terus kamu biarin karena dia tua, kamu bilang gitu karena dia udah tua, udah bisa hancur perusahaan. Kalau kita namanya tim kayak gini, kamu udah boleh, jangan pandang umur. Di sini udah ada umur-umur. Kalau yang tua salah, tegur be langsung. Betinju gue bilang gitu, berantem gue bilang gitu kan, dosa takut gue bilang gitu kan. Intinya kita pegang pendapat kita dulu bilang gitu kan. Akhirnya sekarang saat ini dia berani ngomong Pak. Bahkan dia sudah berani
tai lu itu sudah berani kayak gitu dengan yang tua. Karena kami di dalam itu tuh kami anggap saudara semua Pak. Kami dianggap kami itu saling menyayangi Pak. Kuncinya harus saling menyayangi dulu. Karena kalau kita ribut dengan orang yang kita sayangin, pasti suatu saat baikan lagi. Contoh, ngapa kita berantem dengan istri kita, besoknya kita giniin lagi. Bilang gitu kan. Kaki bilang dengan teman-teman tuh, istri kita bilang gitu kan, yang sudah punya istri, tiap malam tuh kamu giniin bilang gitu kan. Terus bertengkar. Itu tiap malam yang kamu giniin bilang gitu kan. Pasti ada pertengkaran apalagi kita bilang gitu kan. Padahal kawan tuh seperti itulah nasihat-nasihatnya yang aku beri ke kawan. Mungkin kawannya butuh diginiin juga. Mungkin Pak mungkin Pak gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah Pak tim-tim filmik udah solid, udah saling isi, udah bisa saling backup, udah kecurigaan nggak ada di dalam filmik itu, nggak ada kecurigaan, sudah saling percaya gitu kan, sudah saling percaya gitu. Oke, satu tadi kelayakan. Apakah mempertanyakan diri kita apakah kita layak? Iya. Ukurannya itu adalah bukan dari kualitas foto tapi juga secara profesionalisme. Iya Pak. Iya kan? Iya. Ketepatan waktu, servis yang baik, dan lain-lain. Kedua itu tadi adalah pengelolaan teamwork, ya. Teamwork itu harus saling terbuka, saling mengoreksi, memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Mau dia senior ataupun yang baru masuk, yang masih belum tahu apa-apa, karena setiap orang mempunyai suara yang layak didengarkan, tetapi juga ada leadership, ya, dan itu adalah sebuah kedewasaan berpikiran. Ada lagi apa yang? Ya kalau sejauh ini baru itu Pak. Baru itu Pak. Ya kalau aku sih Pak dengan tim satu lagi ya Pak, ada Pak. Kalau kami itu Pak harus kenal semua dengan orang tua. Jadi semua orang tua kami itu Pak wajib manggil bapak sama emak. Apa yang misalkan Eko manggil bapaknya bapak, ya kami ikut manggil bapak. Si Agung manggil papanya papa, kami ikut panggil papa mama. Itu karena kami menyayangi Pak, harus nyayangin gitu. Nah jadi ya kasarnya kayak gini Pak. Agung diganggu orang di kampus, itu satu film nerang ke kampus. Berjuang mati bilang gitu kayak gitu sampai segitunya kami gitu. Nah kan pokoknya mungkin sejarah dari tawuran itu ya. Iya mungkin Pak. Tapi sampai seperti itu Pak. Jadi misalkan ada kawan satu yang sakit, ya kami harus. Ya, tapi kalau misalkan dia salah gimana dong? Kalau dia salah dia yang kita tatar. Oh gitu. Dia yang kita tatar. Kita objektif juga dong Pak. Nggak langsung gitu kan. Ada juga takutnya Pak. Melayu ya. Oke. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang baru nih ya, baru mau masuk ke industri ini. Ya bisa dibagi nggak step-stepnya itu bagaimana sih? Misalkan bagaimana kalian mempromosikan diri, ya satu itu. Setelah itu tembus, prosesnya bagaimana sih kalau di wedding itu untuk kalian sendiri di daerah di Jambi itu? Kalau kami Pak step by stepnya itu riset dulu Pak. Sebelum kita terjun itu riset dulu kalau kita Pak. Riset dulu, perhatikan vendor-vendor pesaing kita. Nah jadi kita mau vendor itu artinya brand lain, brand fotografi lain fotografer wedding lain. Iya Pak. Nah, jadi kita perhatikan dulu vendor-vendor lain. Nah kalau kami memperhatikannya vendor yang kelas atas, kami vendor kelas bawah kami perhatikan Pak. Karena kami mau masuk ke kelas atas. Kami punya impian, kami semua punya impian, kita harus bermain di kelas atas. Ada di Jambi yang kelas atas ada? Ada Pak. Ada Pak. Jadi kami harus bermain di kelas atas. Apa sih? Riset dulu Pak. Riset dulu. Oh seperti ini. Terus tuh kami riset Pak. Mungkin Pak lihat di feed Instagram. Di feed Instagram itu kan filmik itu dari bawah pertama video semua. Yang kedua bikin cerita. Yang ketiga sekarang grafir. Sudah grafir semua gitu kan. Kami gini Pak. Kemarin itu ngeriset kalau kita jualan foto kalah. Nampilkan foto di feed IG kalah kita. Karena apa? Kami klien belum dapat yang satu gitu kan. Terus tuh mengakui itu. Kami mengakuin itu. Kelemahan kami di situ. Jadi kita kelemahannya harus ditutupin Pak. Ditutupin supaya orang
bukan tertipu ya, kayak orang pengalihannya beda, pemikirannya beda. Jadi kami risetnya sampai ke situ gitu kan, dengan teman-teman kemarin kan, bikin sesuatu yang beda dari Pak I, ya kan, bikin sesuatu yang menarik yang nggak pernah dipikirkan orang, mikir kamu katanya. Nah, Pak I pernah ngomong gitu kan. Jadi apakah berbeda itu cukup? Cuman berbeda? Cukup Pak I, cukup. Menurut cukup ya? Cukup, karena sampai hari ini itu yang kami lakukan Pak I. Buktinya Filmik yang kami lakukan perbedaan itu, justru perbedaan itu yang mendongkrak dari perjalanan kami, karir Filmik itu dari perbedaan itu. Contoh, pandang hal-hal yang tidak pernah dipandang orang. Kami membuat konteks apa nih, Melayu, konsep Jambi yang kami angkat di dalam Filmik. Buat sesuatu yang dihargai, yang tidak dihargai anak-anak daerah lo, tapi dihargai orang luar. Kami buat video perkenalan, itu kan jadi rumor. Video perkenalan? Iya, perkenalan anak-anak Filmik. Oke. Ngapa sih kamu jadi videografer? Ngapa sih kamu jadi fotografer? Seperti ini, ada yang dulu tidak pernah. Ada momen momen orang tuanya nikah tuh tidak ada, jadi dia tidak tahu. Itu kan posisinya seperti apa. Ada yang sampai bilang orang tuanya tuh sampai hari ini tidak punya buku nikah. Ini kan dokumentasinya nggak ada. Jadi makanya dia tertarik untuk mengedokumentasikan orang supaya jangan sampai jadi seperti ayahnya gitu yang tidak punya dokumentasi gitu kan. Okay. Nah jadi seperti itu Pak E. Nah terus tuh kami riset orang, kalau kami jualan foto Pak E, jualan masukin feed IG di Instagram itu foto-foto langsung caplok foto, kami kalah. Cara menutupinya tuh kami dengan grafir. Idenya tuh timbulnya gimana Pak E? Ada teman kami, salah satu tim di Filmik itu Bobby, dia tuh hobi gambar-gambar Pak E. Hobi gambar-gambar, tapi kurang dihargai orang gambar dia tuh Pak E. Jadi aku bilang sama dia, kamu bisa nggak bikin untuk feed Instagram grafis? Ya grafis apa sih bahasa? Ya itu kan bisa banget itu. Jadi teman-teman di Instagramnya Filmik itu mereka feednya di depan itu bukan foto tetapi gambar ilustrasi. Iya, ilustrasi dari apa, karya wedding juga ya. Karya wedding. Dan kemudian di slide baru ada foto di dalamnya itu. Iya Pak I. Nah jadi kita bikin itu akhirnya pertama dibikin grafir. Ketemu Pak I. Jadi dianya pun senang, karya dia dilihat orang banyak. Karya dia dilihat orang banyak gitu kan. Kita menghargai dia dengan itu gitu kan. Kesininya menjadi karakter Filmik Pak I. Orang ngelihat Filmik itu buka feed IG, wah, bukan foto, tapi lukis ilustrator kayak gitu tadi dulu Pak yang lihat. Orang jadi pemikiran orang beralih, buka, klik baru foto. Isinya orang mau lihat ke foto sebelah harus buka grafir dulu, baru lihat foto. Mau buka video harus buka grafir dulu gitu. Nah jadi satu sisi teralihkan kualitas foto yang tadi gimana. Tapi bukan berarti kita sembarangan masukin itu Pak E. Tapi akhirnya itu jadi karakter kuat Filmik, jadi karakter kuat. Bahkan kemarin sampai ada dua fotografer sampai mengapresiasi feednya Instagram Filmik. Orang gila nih katanya kan. Itu tadi bukan fotografer Indonesia, itu Pak I kenal, Pak I tahu gitu kan. Nah, Pak I tahu gitu kan, begitu ngelihat feed Filmik gitu kan. Jadinya kami satu kebanggaan, berhasil. Guru kami pun berhasil, kami lagi gitu kan, berhasil gitu kan. Kita berhasil gitu kan. Dan juga jadi beban moral Pak I. Kami jadi beban moral. Beban moral belajar dengan Pak I itu jadi beban moral kami. Karena apa Pak I? Kalau kami belajar di daerah itu, kalau misalkan posisinya kau belajar dengan siapa gitu kan, kita hasilnya biasa-biasa saja dan tidak punya pemikir yang gila, yang disalahin gurunya Pak I. Ya nggak mau saya. Itu makanya belajar nonton Ismail kayak gini sama itu yang kita hindari Pak I. Jangan sampai kita menjaga semua, kita kehormatan tuh kita jaga, tim, keluarga, sama guru kita pun kita jaga kehormatannya Pak I. Itu Pak I. Cukup panjang Pak I ngajarin kami gitu kan. Iya. Nah,
tadi intinya bicara tentang harus berbeda. Iya Pak. Ya kan? Tapi kan semua fotografer mencari yang berbeda untuk diri mereka. Iya Pak. Ya kan? Makanya saya menanyakan apakah itu cukup, dan kamu bilang itu cukup. Cukup Pak. Karena kan sesuatu itu perbedaan itu Pak yang bikin sesuatu yang menunjang kalau menurut kami. Karena kami kalau kami Pak ya, entah yang nggak tahu yang lain ya Pak ya. Kalau kami cukup di situ Pak ya. Perbedaan itu yang bikin naik, dongkrak. Kamu yakin akan itu? Sejauh ini itu Pak ya. Contoh gini Pak ya, kita bikin karakter video. Kita ngeriset video, semuanya lagunya instrumen, ambien, seperti itu. Emang nggak bisa lagu rock? Kita bikin lagu rock, masuk Pak ya, kliennya senang. Dan sampai orang lain pun bilang, oh gila ya, sampai ke situ kamu mikir gitu. Nah, biasanya kan ambien, yang gitu-gitu, yang standar kayak gitu kan. Kita enggak. Coba kayak gini. Kemarin kita di ya untuk anak-anak wedding Pak ya, di Jambi itu enggak boleh nyebutin IG Pak ya. Enggak usah. Jadi ada IG-nya khusus anak-anak wedding. Itu kalau anak-anak wedding istilahnya kalau sudah di repost di situ itu boleh kalau mau itu enggak apa. Kayak wedding fitgram Pak ya. Wedding fitgram. Ya, wedding fitgram itu kan anak-anak wedding gitu kan. Nah, kita di repost di situ. Itu kita buat tuh lagi gabut Pak ya. Lagi gabut. Ada Seko nih gabut juga gitu kan, berdua kita gabut. Kita bikin wedding dengan Naruto Pak ya. Itu sembarangan aja tuh Pak ya. Nggak ada konsep, nggak ada pembikin sembarangan. Rupanya diapresiasi sama orang lain Pak ya. Diapresiasi sama orang lain gitu. Nah kan sampai puluhan ribu ya kok yang nengok kayak, yang lihat tuh sampai puluhan ribu Pak ya. Tadi aku bilang, loh beda itu memang karena posisi yang kayak di wedding fitgram itu kan perbedaan yang unik-unik. Nah itu kan itu yang membuat dongkrak kita Pak ya. Kalau menurut aku di situ. Tapi ada perkembangan nggak? Misalkan kamu sudah satu kelayakan kamu harus menyadari saya layak apa enggak. Kedua itu adalah teamwork diperkuat. Kemudian ketiga itu adalah satu harus mencari perbedaan kalian tuh di mana dari fotografer vendor yang lain. Itu mendongkrak. Mendongkrak Pak ya. Dalam 2 tahun itu. Iya Pak ya. Oke. Mendongkrak. Oke. Karena posisinya Pak ya yang kita lakukan seperti itu, contoh misalkan kayak video adat itu kan orang nggak terpikir Pak ya. Kan perbedaan itu nggak terpikir, baru setelah kita upload orang baru terpikir, oh iya ya, sama kayak kita belajar ilmu matematika Pak ya. Ini 1 tambah 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang gini, ada yang bilang, ketika guru bilang 1, oh semuanya jawab oh gitu kan. Nah, kalau di dunia seperti kita ini kan oh iya ya kayak gitu. Nah ide baru seperti itu. Nah, makanya kalau kami di Filmik itu seperti itu Pak. Perbedaan kayak foto kita ambil seperti ini, kayak video seperti ini kita bikin seperti ini, kita bikin seperti ini, kita bikin ngacak-ngacak, kita bikin seperti ini. Itu bukan berarti kami keluar dari ranah yang seharusnya, tapi posisinya kayak mana gini Pak. Kayak mana video kami yang berbeda ini tapi tetap orang senang. Tetap berbeda tapi tetap relevan. Iya, tetap relevan dengan kebutuhan. Bukan berarti kita beda tapi orang enggak suka. Contoh kayak gini Pak, lukisan Pak. Ini kan Pak pelukis. Masa? Iya, Pak pelukis. Tapi kok pelukis kalau orang awam melihat kan datang, misalkan kayak bapak aku datang. Bapak aku tahu lukisan itu seperti kayak gini, yang standar gunung, easy listening lah kata orang, langsung musiknya mudah didengar. Tapi kok pelukis kayak gini, kayak gitu kan? Ini cucu aku juga bisa gitu kan, cucu aku juga bisa bikin lukisan seperti ini gitu kan. Nah tapi Pak bisa membuat ini orang suka dengan lukisan kayak gini. Nah itu yang kami pikirkan, yang kami riset tuh seperti itu Pak. Makanya ya itu tadi mikir Pak. Kalau kita cuma mau, kita harus berbeda tapi tidak mau mikir ya tidak bisa juga Pak. Memang harus ada riset, ada pemikiran, dan itu kan panjang waktunya Pak. 2 tahun Pak kami ngeriset seperti itu Pak. Bukan Pak ngajar langsung jadi, enggak. Di riset semua itu dipelajarin gitu. Nah, kan kata dosen itu kan ngasih cuma 20% ilmunya. 80%-nya kan kita nyari sendiri Pak. Itu yang kami jalani dengan teman-teman. Nah, syukurnya itu Pak, teman-teman di Filmik sama pemikirannya seperti itu.
Sama seperti itu semua. Perjuangan kami itu seperti itu. Di film itu. Anak-anaknya memang bukan basicnya itu bukan orang-orang seni. Nggak ada Pak, nggak ada yang basic melukis, nggak ada yang basic seni, nggak pemusik, nggak ada. Cuman aku yang istilahnya itu mantan pemusik, lebih nggak ada. Orang-orang ya, Eko tamatan pesantren kayak gitu kan, ya kebetulan dianya sekolah diisi kan, tapi nggak kepake juga kemarin. Nah baru sekarang setelah dirangsang keluar. Itu kan kita kan kawan teman-teman ini kan butuh rangsangan Pak. Kalau ilmu tuh setiap orang tuh kan punya potensi di dalam diri dia masing-masing Pak. Tapi nggak keluar kalau nggak dirangsang. Ada yang beku di dalam karena nggak dirangsang untuk keluar. Nah, itu pemikiran kami itu dirangsang, anak-anak ini dirangsang. Nah kebetulan aku nih orangnya hobi mencari Pak. Bukan di satu sisi. Dari banyak ilmunya itu pun bukan dari ilmu foto, ilmu lain seperti itu aku cari-cari Pak. Karena ilmu lain selain foto gitu. Ya ilmu lain selain foto Pak. Penting itu. Penting Pak. Karena kan kita mau jadi pembisnis. Aku ketemu dengan pengusaha Pak. Kebetulan teman aku Pak, pengusaha termasuk yang disegani juga di Jambi gitu kan. Aku ngobrol sama dia. Bantu aku lah modal jadi investor gitu kan, awal-awal bicara nih Pak. Apa yang mau dibantu? Kau ada usaha nggak? Ada. Apa usaha kau? Fotografer. Lah itu sudah bisa kau kembangkan, kata dia kan. Udah bisa kau kembangkan. Bukan usahanya yang jadi masalah, kamunya yang jadi masalah. Kau lihat aku kan karena posisi aku pembisnis batu bara, kata dia kan. Kau tidak lihat ke dalam. Kalau kau masuk ke dalam batu bara itu ada yang miskin, ada. Yang jadi miliarder, yang kaya ada, kata dia kan. Miskin ada juga katanya. Tapi miskinnya toke batu bara tuh tetap terlihat kaya. Tapi kalau untuk lightingan kami dia miskin. Tukang tahu ada enggak yang kaya? Ada. Tukang tahu ada enggak yang miskin? Ada. Bukan usahanya yang jadi masalah katanya, tapi di dalamnya itu yang jadi masalah katanya kan. Lah, contoh gini, aku pengen tanya, guru kau foto siapa? Aku sebutin Pak Antoni Ismail. Sekarang kau tanya dengan Antoni Ismail, aku nggak kenal orang fotografi katanya. Sekarang kau tanya dengan Antoni Ismail, guru dia seperti apa sekarang? Mana kaya gurunya atau muridnya? Kata dia kan. Aku yakin yang kaya Pak E-nya, aku bilang. Pasti gurunya masih jadi pelukis jalanan. Ya juga ya, bilang gitu kan. Karena apa? Pak E punya konsep berpikir. Antoni Ismail punya konsep berpikir. Dia bisa konsep bermanajemen, bukan usahanya. Sekarang fotografer yang kaya Pak E. Tolak ukurnya kamu ya gitu. Tolak ukurnya kamu yang kaya itu Pak E. Tapi yang miskin ukuran kamu monyet. Hah? Kayak monyet. Ayo kayak monyet. Ada yang miskin siapa? Misalkan kayak gini, fotografer daerah yang tua-tua masih moto, sudah tatu masih moto, tapi hidupnya kayak gitu-gitulah. Karena konsep berpikir itu tadi, mindsetnya yang dirubah gitu. Jadi satu lagi hal yang penting ini adalah belajar keilmuan di luar bidang yang kamu tekuni ya. Itu adalah fotografi. Artinya pengetahuan lain itu mempengaruhi ya. Karena kalau kita mau belajar foto dengan guru foto, kalau kita mau belajar bisnisnya dengan entrepreneur, kayak gitu kan. Yo, Pak I pun juga kan seperti itu. Orang-orang besar yang aku lihat seperti itu Pak I. Dia punya rekanan bisnis yang bukan fotografer, bahkan tidak ngerti dia fotografer. Yang aku tahu Pak I. Nah, seperti itu. Teman aku pun juga bilang seperti itu. Oke, satu. Kemudian, belajar di luar fotografi berikutnya. Misalkan ya, ini mungkin yang banyak ditanya. Gimana sih caranya nih ya? Misalkan udah klien itu mau ke kita, terus kemudian yang dilakukan apa? Dia bertanya apa biasanya? Kalau misalkan ini ada klien Pak datang ke kita, mau ke kita gitu kan. Kalau kami Pak berangkatnya edukasi dulu Pak. Edukasi kita tanya Pak. Biasanya kita tanya. Kabar. Salaman dulu dong. Ini teman baru kita Pak. Aziz. Ini Aziz, fotografer juga Pak. Kita lanjut Pak ya. Iya lanjut. Kalau kami itu Pak misalkan klien datang, itu kami salah satunya perkenalkan diri dulu gitu kan. Terus itu tanya dulu, kamu dapat dari mana?
Dari teman atau tahu sendiri. Untuk tahu apa? Kamu kenapa butuh tahu itu? Karena itu Pak kita mau masuk omongan kita tuh seperti apa nanti. Karena kan kita mau jual karakter kita nih, film mix. Kalau misalkan dari teman sudah tahu belum? Misalkan dari teman bang kata dia kan, udah tahu belum karakter sama karakter foto sama video kami itu seperti apa Mbak? Nah, itu kalau belum tahu dilihat dulu. Karena kami tidak mau jadi beban juga Pak Karena kami tidak melayanin semua permintaan klien. Bang bisa nggak fotonya putih kayak gini misal kayak gitu? Nggak bisa. Karakter kita seperti ini. Karena kan edukasi Pak klien itu kalau kita ikutin semua maunya, kita yang sengsara. Kita yang harus jual karakter kita, jual produk kita itu kan kita yang menawarkan. Itulah salah produknya Baygon ditawarin gitu kan Baygon terus nggak mau dia hit. Yang ditawarinnya tetap Baygon. Jangan sampai jadi hit nih Baygon. Nah, aku seperti itu juga. Filmic ya filmic. Jangan sampai filmic ada seperti brand lain. Orang yang mau pakai filmic ya karakternya filmic. Itu Pak Oke, penting tuh ya. Jadi edukasi ke klien tentang karakter kita. Iya. Agar karakter kita, brand kita itu nggak shifting atau kayak keluar dari jalur. Iya Pak Itu betul Pak Karena kan kita jual karakter. Kalau kita jual produk kita ngikutin produk lain, kita nggak punya jati diri nanti Pak Iya. Kebingungan, kita yang bingung. Nanti sulitnya gini Pak kita misalkan tune kita seperti ini, kita harus ngikutin klien tune seperti ini. Oke bisa kita cari, tapi mungkin kita lupa klien ini kemarin minta tune apa. Itu kan menjadi dilema kita, menjadi problema kita Pak Untuk apa kita jangan sampai ada masalah. Nah terus tuh kita tanyain misalkan kayak yang menarik lah Pak yang bikin klien itu percaya sama kita. Percaya sama kita itu salah satunya pola bicara kita Pak Itu yang aku ajarin sama tim filming. Gestur berbicara dengan klien. Karena klien ini kita tidak tahu tipikal orangnya seperti apa. Jadi kita yang harus pandai membaca karakter orang dulu. Itu kan pelajarannya di luar fotografer Pak Di luar fotografi jauh kan. Jadi kita harus mempelajarin itu. Sampai psikologi klien gitu tuh kita harus baca dulu gitu gimana sih ini. Nah, terus tuh kayak mana belajar supaya klien ini datang ke kita dan nggak lepas. Itu kan belajar juga Pak caranya gimana gitu kan, membangun kepercayaan orang gitu kan. Itu yang kami bangun Pak Membangun kepercayaan itu dengan membaca karakter orang ini. Nah ada beberapa pernyataan bahwa Mas Anton itu kita fotografer di daerah, kesempatan kita nggak sebanyak yang di Jakarta. Kamu setuju akan itu apa nggak sih? Enggak Pak Jelaskan coba. Karena aku pernah belajar dulu, itu ilmunya itu dulu waktu aku baru tamat SMA Pak Baru tamat SMA, orang tua aku kan pengen akunya jadi TNI. Aku nggak mau Pak nggak mau. Sempat badan aku ini mau aku tato, saking aku nolak untuk jadi TNI. Akhirnya aku sekarang PNI ya. Fotografer Nasional Indonesia. Amin. Jadi posisinya aku waktu itu sempat main ke Jawa, daerah Pelabuhan Ratu Pak Jadi aku sempat cari-cari mau buka usaha kayak gitu kan. Ada orang tua Pak Orang tua ini umurnya sekitar 70 tahun dan aku akuin keilmuannya. Dia bilang kayak gitu kan, Pak Di bilang gitu. Kebetulan orang Jawa dia kan, Pak Di, aku mau buka usaha, kira-kira kalau aku buka usaha tempat-tempatnya harus seperti apa yang aku cari. Loh kalau kamu buka usaha nyari-nyari tempat, udah jalan-jalan usahamu. Kata dia kan, usaha itu katanya, walaupun yang sehari lewat di depan rumahmu cuma satu orang satu hari, itu ada peluang usaha di situ. Kata dia seperti itu. Jadi kalau bilang, oh iya, itu aku pakai sampai hari ini Pak Toh buktinya anak daerah bisa sampai sini juga Pak pelan-pelan. Iya kan Pak Iya Pak kan pelan-pelan bisa sampai sini. Dan hari ini besok kita mau ketemu klien di Jakarta Pak Ada klien Jakarta yang mau pakai kita. Besok rencana. Itu kan pergeseran Pak Anak daerah bisa juga ke sini gitu Dan ya itu tadi yang harus kami syukuri seperti itu. Perjuangan itu segala sesuatu yang kita perjuangkan itu pasti membuahkan hasil Pak
Kalau kami prinsipnya seperti itu, Pak. Amin. Memang agak sedikit lebay, tapi kadang kami ya lebaynya itu di dalam ruang lingkup kami seperti itu kan. Tapi itu perjuangan, termasuk salah satu yang diperjuangkan gitu kan. Toh pejuang kan tidak semuanya berperang, Pak. Ada yang cuma nulis lagu, ada yang nulis puisi. Perjuangan itu macam-macam, Pak. Oke. Kita udah 45 menit ya, Pak. Bicara, nggak kerasa ya. Semoga teman-teman tadi bisa mendapatkan poin-poinnya. Ya, Pak. Dayat itu tadi leadernya Filmix Wedding dan Filmix apa tadi? Production yeah. Di Jambi. Dan semoga percakapan ini bisa memberikan semangat ke teman-teman ya. Filmix juga masih berjuang sampai sekarang sudah 2 tahun. Yeah. Dan semoga kamu menemukan jalannya yang baik. Sukses terus untuk Filmix dan orang-orang yang ada di dalamnya. Siapa ya? Semoga teman-teman bisa belajar banyak dari sini ya. Untuk teman-teman fotografer yang di daerah, selamat berjuang juga. Kalian mempunyai sebuah kesempatan yang sama. Oke. Terima kasih udah ngikutin sampai sekarang. Semoga kita berbahagia semua. Selamat malam. Bye. Bye. Thank you.